Pak Tongam, ini saya melanjutkan pertanyaan saya tadi bahwa banyak sekali investasi ini lagi musim kayaknya memberikan imbal hasil yang tinggi. Sebenarnya OJK ngatur nggak sih Pak soal bunga? Ya, seperti saya katakan tadi bahwa investasi legal ini tidak semata-mata merupakan area di OJK. Jadi kebanyakan adalah area-area yang memang tidak ada izinnya dan memang kegiatan-kegiatan di luar jasa keuangan sehingga bukan di bawah pengawasan OJK. Namun demikian memang Satgas Waspada Investasi ini yang diketuai OJK melakukan perlindungan masyarakat dengan menghentikan kegiatan ini. Kalau kita bicara mengenai bunga, kalau kita lihat contohnya di perbankan, bunga itu terjadi karena ada mekanisme pasar tentunya. Tidak ada otoritas yang mengatur bunga. Kecuali mungkin untuk penjaminan LPS menetapkan batas-batas tertentu suku bunga. Nah yang terjadi di investasi legal ini adalah kegiatan-kegiatan yang memang menawarkan imbal hasil yang sangat tinggi tanpa risiko. Contohnya, perdagangan forex ini rata-rata memberikan imbal hasil tinggi 1% per hari, 2% per hari tanpa risiko. Nah, kita tahu juga perdagangan forex ini kan memanfaatkan profit dari naik turunnya nilai mata uang. Ternyata memang itu kan tidak ada yang fix sebenarnya. Jadi investasi-investasi seperti itu yang ditawarkan untuk menarik minat masyarakat untuk investasi di sana. Jadi kegiatan-kegiatan ini memang tidak punya izin dan rata-rata adalah kegiatan-kegiatan yang menipu masyarakat. Oke, lantas Pak, ini kan sebenarnya kasus-kasus investasi ilegal yang ditemukan oleh OJK ini selalu ada nambah jumlahnya juga besar gitu. Sebenarnya masalahnya di mana Pak? OJK yang kurang mengawasi atau sebenarnya memang ya nggak bisa dibendung begitu? Iya, sekali lagi saya sampaikan bahwa yang melakukan penanganan investasi legal ini bukan OJK. Lantas bagaimana koordinasinya Pak? Kalau memang ini memang ya bukan urusannya OJK aja, tapi koordinasi dengan berbagai lembaga lainnya sehingga meminimalisir ruang gerak investasi ilegal. Ya, perlu kami sampaikan bahwa OJK berdasarkan Undang-Undang 21 tahun 2011 melakukan tugas pokok di 3 hal, yaitu pengaturan pengawasan sektor jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Nah, kebanyakan investasi-investasi ilegal yang ditangani Satgas Waspada Investasi yang diketuai OJK ini adalah bergerak di bidang perdagangan, di koperasi, di bidang money game, yang memang bukan area sektor jasa keuangan, yang seolah-olah seperti jasa keuangan. Nah, OJK makanya membentuk Satgas Waspada Investasi untuk merespon perlindungan masyarakat ini agar masyarakat tidak tertipu dengan yang abu-abu ini. Mereka ini tidak ada izin, sehingga bukan pengawasan yang kita lakukan, tapi pemberantasan. Jadi berbeda pengawasan yang mendapat izin dengan pemberantasan. Nah, oleh karena itu, kegiatan Satgas Waspada Investasi yang dibawahi 13 kementerian lembaga, ini adalah untuk melindungi masyarakat dengan memberantas semua ini. Nah, tapi di lapangan memang pada saat kita hentikan saat ini satu, kemudian muncul lagi. Ini memang sulit kita respon dari sisi suplainya. Yang bisa kita respon adalah dari sisi demand-nya, masyarakatnya. Kita edukasi secara berlanjut. Kita edukasi mereka. Tapi dalam upaya pemberantasan, Pak, apa langkah konkret yang akan dilakukan setelah ditetapkan ini investasi ilegal oleh OJK? Lantas kemana arahnya akan dibawa? Ya, sekali lagi saya sampaikan bukan ditetapkan oleh OJK, tapi ditetapkan oleh Satgas Waspada Investasi. Jadi kita bicara konteksnya Satgas Waspada Investasi yang di dalamnya 13 kementerian lembaga. Nah, langkah-langkah yang kami lakukan, kami secara dini melakukan monitoring, penawaran-penawaran investasi legal ini, dan secara dini sebelum ada korban, kami hentikan. Seperti contohnya pada 99 yang bulan Juni ini kita rilis, itu memang belum ada korban yang bisa kita deteksi, belum ada pengaduan. Nah, kemudian kami memblokir situs web aplikasinya melalui Kominfo, kami sampaikan laporan informasi ke Barreskrim untuk dilakukan proses hukum apabila diduga ada tindak pidana di sana. Jadi sangat komprehensif. Tapi yang pasti memang kami umumkan ke masyarakat bahwa inilah daftar investasi legal, jangan diikuti. Nah, edukasi ke masyarakat ini, preventif ini memang yang perlu kami tingkatkan secara terus-menerus sehingga masyarakat kita bisa menyadari dan mengetahui produk-produk investasi yang mana yang harus diikuti. Oke, baik. Terima kasih Pak Tongam atas waktunya dengan Kompas Bisnis.